Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Eh, Anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita masuk pada pertemuan yang ke-8 daripada mata kuliah Fiqh Mawaris ini. Khusus untuk hari ini kita membahas tentang asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi apa itu? Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, ada baiknya terlebih dahulu kita flashback atau mengingat kembali pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya, khusus tentang asabah pertemuan kita minggu lalu. Ingat, seperti yang telah saya jelaskan, asabah itu ada 3 bentuk, ada 3 macam. Yang pertama, asabah bil ghair, yakni perempuan bertemu dengan laki-laki. Maksudnya apa? Ada 3 kriteria di sini, yakni anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, atau saudara laki-laki bersama dengan saudara perempuan, atau cucu laki-laki bersama dengan cucu perempuan. Itu yang pertama, asabah bil ghair. Kemudian yang kedua, ada namanya asabah ma'al ghair. Ini yang kita bahas minggu lalu. Apa itu? Anak perempuan bersama dengan saudara perempuannya yang meninggal dunia, atau saudara perempuannya ayah, atau saudara perempuannya ibu yang meninggal dunia. Lalu anak perempuan tetap pada jatahnya, dan saudara perempuan itu adalah mendapatkan 1/6. Nah, khusus untuk hari ini kita membahas tentang asabah bin nafsi. Apa itu asabah bin nafsi dan bagaimana kita menyelesaikan kasus ini jika kita temukan di dalam pembagian harta warisan? Baik, yang pertama, kita mesti tahu dulu apa itu asabah bin nafsi. Ingat, asabah bin nafsi adalah mereka yang memiliki nasab dengan si mayit tanpa ada unsur perempuan. Jadi khusus untuk laki-laki, satu sisi mereka mempunyai nasab tetapi tanpa ada perempuan di sana. Siapa? Ini ada 4 tingkatan. Maka di dalam pembahasan warisan ini mereka ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling tinggi anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki sekandung, 3 saudara seayah, anak saudara seayah, paman sekandung, anak paman seayah, dan paman seayah. Nah, pada setiap tingkatan ini kita kembalikan kepada pelajaran kita pertemuan yang keempat, ada istilah hajib dan mahjub. Maksudnya apa? Ketika sudah ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki termahjubkan. Termahjubkan maksudnya apa? Mereka terhalangi untuk mendapatkan, mereka tidak jadi untuk asabah bin nafsi. Begitu seterusnya. Enggak ada anak laki-laki, cucu laki-laki juga enggak ada, ayah juga enggak ada. Tetapi ada kakek, maka kakek mendapatkan. Begitu seterusnya. Jadi yang diprioritaskan adalah mereka yang berada pada tingkatan atas itu menghalangi tingkatan yang bawah sekiranya tingkatan yang atas itu masih ada. Contoh kasus misalnya, ada ayah dan ada saudara sekandung dari yang meninggal dunia. Otomatis saudara sekandung termahjubkan, tidak mendapatkan apa-apa karena sudah terhalangi oleh ayah. Atau ada anak laki-laki dan ayah, maka anak laki-laki itu memahjubkan ayah. Yang sepatutnya posisi ayahnya itu adalah 1/6 ditambah dengan asabah, termahjubkan untuk menjadi asabah hanya mendapatkan 1/6. Begitu seterusnya. Mereka ada berapa ini? 1, 2, 4, 12 orang. Jadi tingkatan 1 sampai 12 itu mesti diprioritaskan. Ketika ada tingkatan 2, maka tingkatan 3 nggak ada mendapat sama sekali. Ketika ada tingkatan 1, yakni anak laki-laki, maka orang-orang yang ada di bawahnya itu sudah tidak mendapatkan lagi. Nah, gitu ya. Lalu kita ambil contoh kasus misalnya, bagaimana kita menyelesaikan kasus ini. Coba kita selesaikan. Ini pembagiannya. Ada suami, ada 1 anak laki-laki, ada ibu, ada ayah. Sepatutnya dalam kasus ini, suami dapat berapa dari pembahasan kita sebelumnya? Betul, 1/4. 1/4, kenapa mendapatkan 1/4? Karena ada keturunan. Sekiranya tidak ada keturunan, mendapatkan 1/6.
2. Ada satu anak laki-laki. Ini asobah. Sorry, saya salah ketik asobah bin nafsi. Kemudian ada ibu. Ibu dari yang meninggal dunia. Dan kemudian ada ayah. Status ayah ini sepatutnya 1/6 plus asobah. Karena sudah ada anak laki-laki, maka anak laki-laki memahjubkan ayah. Nah, ini tinggal kita bagikan. Ada aslul masalah seperti yang kita jelaskan sebelumnya. KPK-nya dapat dari mana? 12 ini. Sudah saya jelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Yakni KPK 12 ini didapatkan dari KPK 4, 6, 4 dan 6. Kita ambil yang bagian bawahnya. Bagian penyebut bagian bawah. 4, 8, 12, 6, 12. Akhirnya ketemu di angka 12. Apa fungsi KPK-nya? Yang pertama, fungsi KPK ini atau aslul masalah ini yang kita ringkaskan menjadi AM itu adalah untuk membagikan pada bagian 12 dibagi 1/4 sama dengan 3. 12 dikali 1 dibagi 4 sama dengan 3. Asobahnya kita tinggalkan dulu sama dengan pembahasan sebelumnya. Kemudian 12 dibagi 6, dikali 1 dibagi 6 sama dengan 2. Begitu seterusnya setelah kita sisakan. 12 dikurang 3, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 5. Lalu aslul masalah ini, yang fungsi keduanya adalah untuk membagikan harta bagian. Jumlah harta dibagikan dengan 12 tadi. 12 juta jumlah harta yang ada, lalu kita bagikan menjadi 12, artinya kita mendapat satu bagiannya adalah 1 juta. 1 juta inilah yang kita gunakan sebagai pengali. Tadi kita sudah dapatkan jatahnya 3, berarti 3 dikali 1 juta sama dengan 3 juta. 5 dikali 1 juta sama dengan 5 juta. 2 dikali 1 juta sama dengan 2 juta. Dan 2 dikali 1 juta sama dengan 2 juta. Demikian untuk teman-teman, untuk anak-anak sekalian. Sekian, jika ada pertanyaan kita diskusikan setelah ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah memperlihatkan, yang telah memperhatikan pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.